Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih Mr. Talking. Talking. Balik lagi di video kita kali ini bersama gua Munara. Dan kali ini ada gue ya sekarang. Gue Ya. Julian. Kembali lagi. Kembali lagi. Kemarin kemana? Biasalah sibuk-sibuk nyari. Assalamualaikum. Padahal nyalsenya juga. Ayo kita bikin video. Ayo harusnya semangat kayak gitu ya. Harusnya semangat kayak gitu ya. Karena sebenarnya ada lah yang menanti-nanti kita. Pasti. Agak goyim. Pasti. Sekarang nggak lagi sama Mang Cepot ya? Nggak. Mang Cepot lagi di Kayangan. Oke. lagi. Jadi kita mau bahas yang lain lagi. Bahas yang lain. Kali ini kita mau bahas karena banyak video-video di TikTok ya, terutama TikTok ya. banyak sekali video-video yang kita bahas yang kemarin tuh yang tentang tragedi Kanjuruhan. Kanjuruhan. Nah, banyak beredar video-video di TikTok, Di sosial media di juga sosial ya. media bahwa di stadion itu sekarang menjadi misteri. Stadion itu menjadi misteri angker maksudnya. Angker, Oh, ya oke. banyak sekali penampakan seperti yang Oh gitu. di video-video gitu. Ada yang Dan- batuk juga ya. Hah? Ada yang batuk juga ya. Dan kita di sini kita mau cari apakah benarkah kita iya. akan nonton videonya, Bener banget. Emang Emang sih kebanyakan sih misteri apa maksudnya pas setelah kejadian itu banyak yang bilang angker. Jadi Ya. lebih angker, terus banyak misteri juga gitu maksudnya. betul. Apa emang benar kayak gitu? Apa emang Editan atau gimana? gitu kan. maksudnya takutnya editan atau gimana gitu. Ya kita akan di sini kita akan ngobrol tentang misteri Stadion Kanjuruhan. Bener banget. Tapi sebelum itu jangan lupa di-subscribe dulu videonya. Udah? Oke, kita akan lihat dulu video yang pertama kita kali ini. Kita lihat dulu. Set. Nah, itu dia tadi videonya, video cuplikannya. Bener. Di situ kita lihat tadi ada Yang sosok wanita. Tepatnya baju putih. Ya, betul. Lewat. Lewat. Cuman kan posisinya emang stadion kan udah sepi banget. Udah sepi dan tidak bisa ada yang masuk kan. Mungkin. Ya, benar banget. Maksudnya orang tidak boleh masuk ke situ kan sekarang. Iya. Di situ udah clear kan di stadion dan ada yang ngerekam pakai handphone dan kebetulan mungkin ada sosok yang tidak diundang. Baju Lewat. putih ya. Pakai baju putih. Tadi di waktu dari video itu rambutnya panjang. Benar banget. Nah, mungkin itu emang benar atau takutnya Ya. editan, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu Kita nggak tahu ya. sebenarnya. Apakah mungkin itu editan dari netizen itu sengaja karena Maksudnya itu mah ngelewat doang ya. ya ngelewat Ngelewat doang. Apakah itu emang Berarti yang ngevideo nggak sengaja tuh. nggak sengaja? Nggak sengaja gini cuma ada yang pas ngelewat itu. Ya, Tapi di sosial media atau di TikTok segala macam lagi viral banget. lagi viral itu video-video itu dan banyak sekali juga yang ngebahas video itu. Termasuk kita juga hari ini kita ngebahas video itu. Apakah itu memang benar seperti orang yang sudah meninggal itu akan menampakkan seperti itu di Kalau setahu saya sih yang namanya maksudnya meninggal atau mungkin beberapa hari agak penasaran sih menurut saya sih. si orang yang sudah meninggal. Kayak gitu
apalagi kan apalagi itu meninggalnya tragis. kayak gitu. Jadi wajar aja lah. Maksudnya kan kadang ada selamatan tahlilan gitu 7 harinya kan kadang suka ada masih ada di rumah. Nah, mungkin ya yang korban juga mungkin ada maksudnya. Coba kita undang teman kita, dia yang lebih tahu pergoiban mungkin ya, karena kita kurang begitu mendalami di pergoiban kita. Mungkin teman kita ini dia sedikit ada penerangan terus pencerahan juga buat kita ya. Pan masuk aja Pan sini Pan. Kita ngobrol-ngobrol di Mr. Talking. Masuk Pan. tapi kita ada beberapa video kan yang kita ada beberapa video ada. Cuman kita langsung panggil aja Ipan yang agak ngerti lah. Iya, agak ngerti. Jadi nanti di video 2 berikutnya itu nanti Ipan bisa nonton juga. Takutnya kalau misalkan kita bahas berdua takutnya lebih ke ketawa ya. Ketawa. Ngobrol talking iya, terus ya. Ya agak serius. Ipan sini Pan, masuk Pan. Ayo Mas, masuk Mas. Ya. Siap. Gimana Ci? Gini Pan. Siap. Ya, gimana sehat Ipan? Sehat. Nggak, kita lagi mau bahas tentang misteri di Stadion Kanjuruhan. Karenanya banyak beredar di sosial media, di TikTok, banyak penampakan gitu maksudnya. Dari kejadian Jadi kejadian. Menurut Kang Suherman apa siapa? Asep. Tadi panggil Ipan. Menurut Kang Ipan emang goib itu pastinya ada ya. Emang masih penasaran kah apa gimana tuh? Tapi sebelumnya kenapa nih? Apa? Harus nanya ke saya? Karena Saya punya teman orang-orang gaib gitu apa gimana? infonya kan Kang Ipan itu lulusan di Sensornya. Sensor aja lah. Ya, enggak maksudnya Ipan kan emang dibandingkan kita mungkin dari pengetahuan atau pengetahuannya gitu lebih tahu lah di bidang ini gitu. emang Kurang lebihnya gitu. dari keluarga emang ada sih Ji. Ya. Cuma ada apa? Ada turunan apa gimana? bukan, jadi dekat lah dengan dunia mistis. Ya tuh kan benar, emang saya nggak salah prediksi ya. Orang tua kan suka apa? Yang Mengobati gitu ya? Iya, Oke. yang apa? Kena santet. Surupan juga kayak gitulah. Surupan ya lah, pokoknya berbau hal-hal mistis. Mistis goib kayak gitu. Nah, Ipan itu yang tragedi kemarin sempat ngikutin nggak? Ngikutin sih, cuma nggak terlalu dalam. Nggak terlalu dalam, cuman tahu gitu kurang lebihnya kejadiannya. Ya tahu. Nah, kita tuh lagi bahas ada satu video di TikTok itu ada penampakan Pan di stadion gitu. Jadi ada seorang netizen yang lagi nge-record video dan di situ ada sesosok wanita memakai baju putih. Baju putih sih. Terus kita nggak tahu itu emang wanita apa emang makhluk halus wanita yang kunti itu apa emang nggak tahu gitu. Tapi selewat Intinya ditanyakan lah itu apa. Gitu. Apakah memang orang yang meninggal itu bisa seperti itu gitu langsung menampakkan seperti itu rohnya apa gimana tuh? Kalau menurut saya sih jadi kita tuh harus ada filter. Pertama itu dulu Ya, jangan dulu ke gaib. Jadi betul. zaman sekarang kan untuk nyari viral apa aja bisa dibikin. Iya, betul. Ya, seperti yang saya bilang tadi takutnya diedit. Iya, takutnya editan. Tapi apakah terlepas itu videonya benar atau tidak ya? Bisa dibilang kalau dilihat dari sisi dunia gaib itu bisa aja terjadi itu dari makhluk halus. Cuma yang harus digarisbawahi itu kemungkinan sih pastinya itu bukan dari si yang meninggal. Itu justru jin-jin di setempat kadang-kadang suka bikin fitnah. Maksudnya bikin fitnah untuk manusia gitu. Dianggaplah kadang menyerupai orang-orang yang jadi korban. Gitu. Supaya manusia terkecoh. Sebetulnya enggak.
Jadi jin maksudnya ya? Itu jin. Oh, jin bisa menyerupai si korban itu maksudnya. Dan jin pun itu bisa dua. Maksudnya mungkin aja jin yang dari si manusia itu kan ada istilahnya jin korin gitu ya, kalau dari jin muslim. korin Yang dari kecil sampai besar itu ada di diri kita, jin korin. Dari orang. mulai kita lahir ke dunia itu udah ada jin korin. Ya, katanya seperti itu. Menurut keterangan. Katanya seperti itu. Terus dia lebih tahu karakter kayak orang-orang tersebut gitu maksudnya. Dari tiap orang ada jin korin dan si itu jin tersebut lebih tahu karakter orang itu. Yang kedua mungkin aja jin-jin sekitar yang tadi dibilang pengen bikin fitnah untuk manusia, menyesatkan. Ya mungkin kemungkinan itu aja sih. Kalau menurut dari saya. Jadi itu belum tentu benar adanya mungkin. Pertama dari videonya itu belum tentu benar, bisa aja itu editan. Seandainya pun benar, jangan langsung dijudge, wah itu orang meninggal jadi hantu. Wah, itu ada itu. Oke. Karena kan di zaman sekarang tuh banyak yang gampang tergoreng gitu kan. Iya. Sama media ataupun sosial media orang-orang sekarang. Makanya di sini saya pengen ngelurusin gitu. Makanya Ipan ada di sini. Ini bukan saya pakar ya, tapi ini memang menurut sepengetahuan saya. Tapi kan kalau misalkan sebelum terjadinya tragedi itu juga kan mungkin di stadion kadang angker ya, mungkin aja bisa jadi itu. Cuma yang kita harus pegang nih prinsip kita nih sebagai ya masyarakat atau istilahnya netizen harus gimana sih menanggapi seperti ini gitu kan. Kalau menurut saya sih yang pertama kita tuh jangan cepat kaget. Yang kedua cepat kagum. Oke. Kaget, kagum. Iya. Jadi ada hal yang baru, kaget. Wah, apaan nih? Jangan cepat percaya. Benar juga sih ya. Karena di medsos tuh kan isu-isu apa bebas gitu kan. Sekarang gampang banget digoreng. Iya, betul. Goreng. Ya, jangan termakan lah maksudnya abang kena viral gitu kan. Ya, jalanan. Terus Ji, ada lagi gak videonya? Ada lagi, kita akan tampilan lagi video kedua. Nah, ini saudara kita ya, mendoakan sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Ini pintu D nih lor. Nah itu dia video kedua. Ini tentang apa nih? Masih di stadion Kanjuruhan. Itu tadi kan lihat videonya ada suara. Oh, ada suara. Suara di stadionnya ada kayak ketawa gitu, orang ketawa kayak wanita, kayak kuntilanak lah. Kita bisa bilang itu kayak kuntilanak ketawanya. Hiii gitu. Nah itu posisinya siang di depan. Ada siang malam kan setan mah suka ada. Yang pertama Indonesia tuh dekat banget dengan hal-hal mistis. Jadi suatu ada kejadian pasti aja dikait-kaitkan dengan mistis. Oke, benar-benar. Walaupun ya mungkin bukan karena hal mistis itu ya. Bukan karena hal mistis itu, tapi mungkin si jin-jin atau ya penghuni-penghuni di situ memanfaatkan momen. Tadi kan udah seperti yang Ipan bilang fitnah. Iya. Sebetulnya hanya targetnya satu sih, untuk menyesatkan aja, untuk orang jadi takut gitu kan. Jadi angker, dibikin angker. Itu aja sih sebetulnya. Jadi kalau dilihat dari video yang kedua sih menurut saya itu editan sih lo, kayak yang suara kayak gitu, tambahin suara kayak gitu. Tapi terserah balik lagi ke netizen ya. Iya, tapi saya ini mau bahas yang video yang kedua barusan, Pak. Itu kelihatannya yang video kedua itu kayak editan tambahin suara gitu. Emang gampang banget sih kalau pengen bikin video kayak gitu, ditambahin suara aja udah masuk. Sekarang kan pengen banyak orang-orang viral dari sosmednya gitu mungkin. Nih, seandainya itu editan, berarti nggak jauh beda tuh sama si
jin-jin yang penghuni itu Oh iya. memanfaatkan keadaan. Viral berarti ya. Itu lebih setan daripada Oke. setan berarti ya. Benar juga sih. Iya benar juga sih. Dibikin lagi isu digoreng asal demi viral ya. Nah, kita intinya kita nggak tahu lah misalnya itu Nggak tahu. editan apa Nah, enggak. dan nggak ngaruh juga, maksudnya nggak peduli mau editan kan mau enggak kayak gitu kan. Caranya kalau kita ngerti dasar. Oke. Nah, ada lagi ya? Ada lagi ini video ketiga kita. Nah, kita udah tampilin video ketiga. Di video ketiga itu ada foto. Iya. Ada foto di gerbang stadion. ya. Terus ada Si gerbang itu yang lagi viral sekarang teh. Oh, gerbang berapa ya? Gerbang 13. Gerbang 13. Ya, Karena ini memang di situ tempat banyak korban. korban di Stadion Kanjuruhan. Ya. Nah, tadi Ipan lihat videonya kan ya? Ya, terusan. Di situ ada sosok mungkin makhluk halus di situ. Jadi kayak nong gitu. Nong mata satu. Pesan yang disampaikan dari video seolah-olah Ada makhluk. ada makhluknya gitu. seandainya pun itu benar, makhluk halus berarti itu jin kepo kan ya. Ngintip entar juga bintitan ya. Tapi memang di foto kan gini kan ya, Iya. gitu kayak gitu. Tapi kalau dilihat seksama sih kayaknya terlalu vulgar kayaknya. Iya, betul. Setannya terlalu real lah. pengen show apa gimana itu? Ya, Katanya kan kalau misalkan setan lebih vulgar nampakin gitu kan sial ya bagi dia kan. maksudnya menambahkan ke dimensi kita. Ya, katanya sial. Sial ya. Terlalu vulgar sih emang. Nah di situ yang lagi viral sekarang di gerbang 13. Ya. Tapi kalau menurut pengalaman saya juga pernah lihat. Gimana? Pernah lihat secara langsung. Jadi si penampakan di dimensi kita, ya si jin itu nggak terlalu vulgar, jelas gitu mukanya. Ngejirip gitu, Ngejirim. Ngejirim berbentuk langsung seperti berbentuk. gitu. Iya. Nggak kayak gitu. Tapi kan? itu sepengalaman saya. Karena Mungkin bisa lihat. ini buat yang nonton, karena pengalaman Ipan di gaib itu pernah juga mengalami hal gaib langsung melihat sendiri. Langsung. Makanya ada di sini juga saya undang Ipan tuh. Jadi karakter yang saya dapat waktu melihat langsung gitu, si karakter jinnya tuh menampakkan di dimensi kita, dia menampakkan cuma nggak padat gitu. Jadi kita masih bisa tembus pandang sebetulnya. Oh, jadi seperti asap gitu. Jadi kita bisa melewati si hantunya itu gitu, nembus. Kurang tahu kalau saya bisa pegang. Cuma ini mah maksudnya penglihatan. Oh, penglihatan. Penglihatan kita dia apa namanya? Transparan. Ya, transparan maksudnya. Transparan. Menampilkan apa sih? Ditampilkan. Mewujudkan dirinya, mewujudkan sosok. Cuma kalau kita perhatikan seksama, ke background kita masih kelihatan gitu. Oh iya. Cuma kayak ada kilasan-kilasan gitu aja. Jadi samar-samar bentuknya. Ya sama-sama. Oh iya. Jadi di belakang sosok itu masih bisa kelihatan. Gitu. Oh, jadi tembus pandang Tembus pandang. ke backgroundnya gitu. Itu pengalaman banget. Pengalaman saya. Oke. Itu pengalaman itu waktu dulu ya. Waktu dulu. Apa itu? Kejadian gimana maksudnya? Next itu. Oke. Kita nanti akan bahas lagi cerita Ipan yang tadi udah dijelasin. Nah, mungkin dari video yang tadi itu, kalau menurut Ipan gimana tuh? Kayaknya terlalu padat kayaknya. Terlalu padat gitu dilihatnya. Jadi langsung kayak sama aja kayak dimensi kita gitu, kayak bisa dipukul kan. Ya, Kayak bukan hantu lah gitu. Iya, jadi bisa jadi itu mungkin benda atau apa. Bisa. Mungkin tapi di foto bisa jadi kan menyerupai gitu kan. Bisa aja kan seperti itu. Cuma kalau yang bikin videonya nggak terima, oh itu asli ya terserah aja ya. Ya, terserah. Kami juga terserah bisa bisa percaya bisa enggak gitu. Ini mah pendapat kita aja gitu di sini. Pendapat kita masing-masing ya. Iya. Itu dia kayak gitu ya kita gimana gitu. Arahnya kemana kita obrolan kita itu? Dan kita tetap satu, Gimana? kalaupun itu benar, kami nggak peduli. Bodoh amat ya. Bodoh amat ya, bodoh amat. Iya. Kita kan cuma bahas yang lagi viral aja kan. Iya, lagi viral. Karena banyak juga
yang lain juga lagi ngebahas ini belum kelar-kelar gitu dari kemarin ini bahasan gitu. Jadi kita coba untuk membahas juga di sini. Dan di stadion itu sekarang banyak orang-orang juga yang mendoakan membawa lilin. Oh iya. Nah, itu Fenomena mendoakan dengan 1000 lilin. Tabur bunga, pakai lilin gitu kan. Pakai lilin. Menurut Ipan nih, itu berdoa dengan membawa lilin itu bagaimana itu, Pan? Harusnya jangan tanya ke saya itu. Harusnya kayak ke si pelaku. Itu asalnya dari mana berdoa dengan lilin? Soalnya kalau dari kita muslim. Ya, maksudnya sudut pandang dari segi muslim, karena kita kan muslim bertiga nih. Kalau dari kita sih muslim nggak ada tuh ritual berdoa dengan lilin gitu kan? Iya, benar banget sih. Bahkan ritual tuh keagamaan itu sangat hati-hati kalau di kita. Iya. Ada tuntunannya, ada dalilnya, barulah kita lakukan. Iya. Berdoa. Cuma ini harus pakai lilin. Mungkin nggak harus juga ya. Cuma dia mengadopsi dari budaya mana, budaya nggak tahu juga. Ya, yang patut diapresiasi sih mereka mau mendoakan. Mau Entah caranya dengan apa, mungkin imannya juga beda. Atau seandainya pun sama, ya ikut ini kebersamaan berdoa mungkin dengan beda iman mungkin. Lebih kebersamaan mungkin ya. Kita nggak tahu, saya husnudon aja dari situ. Iya, benar banget. Cuma kalau saya pribadi enggak sih. Iya, dari segi muslim gitu kan. Kita bahasnya dari sudut pandang muslim gitu. Situ mungkin. Tapi ada juga sih Ji, apa yang tahlil gitu. Ada. Pikir ada. Oh, ada. Ada juga. Oh, ada. Namanya gitu, panggil ustaz tawasul. Itu kalau gitu mah saya setuju. Iya, ada kalau juga yang muslim mah saya pernah lihat di video ada yang dikir gitu, la ilaha illallah. Iya. Ada juga yang tahlil. Cuman itu mah ya mungkin itu khusus ya dari muslim. Kalau yang di publik itu kan mungkin umum. Iya, benar banget. Bisa dari agama lain juga ikut berdoa. Jadi ikut berdoa tabur bunga, ya. Pasang lupa. Ya terserah kalau agamanya membolehkan ya. Kalau kami enggak. Iya juga sih. Kan misalnya nih kalau orang ada berasumsi mau itu berdoa pakai lilin atau enggak, yang penting katanya dalam hati niatnya mendoakan nyampe ke gitu almarhumnya. Oh iya. Itu gimana kalau punya pendapat gitu? Nah, itu kembali lagi ke si penanyanya, dia sebagai apa? Kalau sebagai muslim kan sudah saya bilang dari tadi. Kalau dari muslim itu ritual agama itu sebetulnya ada tuntunannya. Ada dari sunnahnya, dari Rasul, ada dalil-dalilnya. Seandainya pun tidak ada, melanggar nggak dengan tuntunan yang dianjurkan dari Rasul? Itu aja sih sebetulnya. Kalau kami nggak ada tuntunan dan nggak tahu itu ritual dari mana, saya lebih berhati-hati aja. Saya berdoa ya seperti biasa berdoa lah, nggak usah neko-neko gitu. Benar. Nah, jadi sekarang di korbannya sekarang udah berapa sih? Dengar sih 131 di. Oh, sekarang udah, kemarin tuh saya info tuh yang kemarin tuh 100 berapa 27 gitu, 125 awal. Segitu. Ada yang menyusul di rumah sakit. Oh, jadi 131 sekarang. Iya. Jadi yang dirawat ada yang meninggal, yang luka-luka tuh. Oh, dan yang luka berat juga masih banyak yang dirawat. Kemungkinan bisa nambah lagi. Waduh, ya semoga lah bisa yang pada dirawat sekarang bisa cepat sembuh ya, kita doakan juga. Sembuh, cepat sehat. Nah, harusnya ini yang kita tuju sebetulnya fokusnya ke situ. Artian maksudnya berdoanya. Bukan yang digede-gedein mistisnya. Iya. Karena itu nggak bermanfaat, malah. Ya, netizen Indonesia itu seperti itu, Pak. Makanya. Kebanyakan. Kalau ada satu tragedi itu langsung dikait-kaitkan dengan mistis gitu. Tapi Ipan percaya dengan hal gaib? Percaya. Karena di agama saya ada tuntunan, maksudnya harus percaya hal gaib. Artian bukan menyembah atau bersekutu dengannya. Iya. Cuma kita percaya keberadaannya. Emang ada. Adanya gaib ya? Iya. Di Quran kan juga ada surat Al-Jin. Iya. Berarti seorang muslim itu jadi harus percaya dengan adanya gaib. Sebetulnya kalau muslim tuh enak. Ada dasar, udah ada panduan sebetulnya. Kalau ada fenomena apa, ada di agamanya gitu. Iya.
kami komplit sebetulnya. Iya. Jadi nggak harus, ini ada apa nih fenomena. Nggak harus bingung Nggak ya. harus bingung Nggak harus sebetulnya. bingung. Karena kami udah ada kan tuntunannya Ya, gitu. ya benar. Nggak harus riweuh juga Nggak ya, harus. harus semua. Makanya yang upload video itu hantu, bodo amat. Nah, gitu Kami lah. nggak peduli lah. Ya, jadi menurut kita video-video yang tadi kita tonton itu bodo amat lah. Cuman Ini maksudnya untuk ke si pembuat kontennya ya. iya, Maksudnya dia mau apa gitu. iya, Nggak jadi tahu, bodo amat lah. Cuman di sini kita mau sebenarnya bukan dari selain video itu kita ngebahas ke si tragedinya juga. Tragedinya juga ya. Sebetulnya disayangkan ya, korban nyawa harus hilang sebanyak itu. Iya. Benar banget. Ya. Di hari yang singkat, korban berjatuhan Dalam satu hari. Iya, Dalam satu hari. Dan bukan bencana alam. Bukan. Gitu. Bisa nyampe segitu. Jadi jika supayanya Lebar lah. lebar Nyawa leungit teu berarti gitu. Nya. Kuhar. asa kumanya gitu nya. Jadi buat yang nonton mungkin pesan-pesan dari kita jangan gampang tergoreng dengan apa yang kalian lihat di sosial media itu. Intinya saling introspeksi lah. Iya. Mungkin dari si penonton mungkin ya. Ya. Dari si supporter. Ya. Atau juga dari si polisi, dari pihak polisi. Iya. Begitupun dari pihak kita netizen sudah ada tragedi ya. salah fokus jadi ke hantu. Ya, jadi ya. Introspeksi lah gitu. Iya, jangan gampang tergoreng dengan satu video itu wah mistis. Jangan langsung tergoreng. Bisa difilter dulu ya. Iya. Gitu, jangan dulu gampang tergoreng. Nah, jadi buat kalian yang nonton video, oh ya buat supporter juga yang supporter bola yang dari berbagai penjuru, Ya. dari berbagai penjuru tetap solid, Saling mendoakan. saling mendoakan, saling mendukung, jangan rusuh terus seperti anak muda zaman sekarang. Ya mudah-mudahan ini kejadian ini cuman satu kali ini. Kali ini Ya, jangan sampai terulang terulang lagi. lagi. Ya. Karena miris lah lihat korban yang begitu banyak. Banyak banget sih, Iya. banyak banget. Mudah-mudahan semua pihak introspeksi. Karena Ya. Benar. supaya persepak bolaan juga di Indonesia itu makin maju gitu. Kalau begini terus gak bakal maju gitu. Iya. Jadi buat kalian yang udah nonton video ini mungkin bisa ambil hal positifnya, ada mungkin ya. Kalau sekarang dari video ini hal Ada positifnya, poin-poin pentingnya. ada poin-poinnya Poin mungkin ya. pentingnya, Jadi buat kalian mungkin bisa adalah poin-poinnya. Mungkin cukup dulu ya obrolan kita kali ini. Oke. Dari pembahasan Stadion Kanjuruhan yang dibilang misteri sekarang, Dibilang juga angker sekarang. dibilang juga angker. Jadi kita turut berduka cita 2 kali. Pertama korban berjatuhan, kedua banyak konten kreator dengan misteri yang nggak jelas ya. Benar. Iya betul. Benar banget. Ya, jadi mungkin cukup dulu video kita kali ini. Kita doakan saja lah yang lagi dalam tahap penyembuhan di rumah sakit dari tragedi. Ya. Stadion cepat sembuh dari sakitnya. Oke. Ya, jadi cukup dulu video kita kali ini. Kita akan kembali lagi mungkin di video berikutnya bersama Ipan juga, mungkin ada Rian dan Munara juga. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.